Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat GBD Alpha Omega yang terkasih. Hari yang baru, khususnya di hari Minggu, hari yang kita khususkan untuk Tuhan. Kita bisa datang beribadah untuk memberikan hati kita kepada Tuhan. Kalau kita mau lihat hidup kita sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, atau sepanjang tahun ini, atau bahkan sejak kita ada, hidup kita adalah anugerah Tuhan. Tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup kita tanpa anugerah Tuhan. Di luar Tuhan, kita tidak bisa apa-apa. Mari kita menyembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan. Ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan ku ada sebab anugerah-Mu. Haleluya. Sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu. Oh Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Haleluya, haleluya. Buat nyanyikan ku ada sebab anugerah-Mu. Naikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh berterima kasih buat kasih rahmat-Mu yang besar dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Oh, terima kasih.
kesehatan yang kami terima. Kami mengucap syukur buat keluarga yang Engkau izinkan kami bentuk. Kami mengucap syukur buat segala hal yang bisa kami kerjakan. Kami mengucap syukur buat setiap makanan yang bisa kami nikmati. Kami bersyukur buat setiap nafas yang bisa kami hirup. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang tak pernah habis dalam hidup kami, Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus, Yesus, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Haleluya. Terima kasih, Yesus. Haleluya. Katakan terima kasih, Tuhan. Kami ada karena anugerah-Mu. Haleluya. Kami mengucap syukur, Tuhan. Bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya, karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya, oh, karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Haleluya, haleluya, Yesus. Kami ada karena anugerah-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala yang sudah kami terima, Tuhan. Dan kami mau memberikan yang terbaik yang kami bisa untuk memuji, memuliakan, meninggikan nama-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap beribadah. Haleluya. Amin. Kita akan sama-sama belajar sebuah lagu baru. Lagu ini sangat indah Bapak Ibu Saudara. Lagu ini berkata tentang seseorang yang terpesona oleh anugerah Tuhan. Saya mau kita mengerti makna dari lagu ini. Di mana saat kita bernyanyi, kita tidak sekedar bernyanyi, tetapi kita juga tahu bahwa anugerah Tuhan itu sangat mempesona bagi kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini.
Kau sungguh besar. Amin. Karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh kau ajaib, Tuhan, kau sungguh besar. Karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh kau ajaib. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Anugerah Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup kita, dan anugerah Tuhan itu yang mempesona hati kita. Haleluya. Ku berharga di matamu Tuhan. Anugerahmu cukup bagiku. Haleluya. Ku berharga di matamu Tuhan. Anugerahmu cukup bagiku. Ku berharga di matamu Tuhan. Haleluya. Anugerahmu cukup bagiku. Ku berharga di matamu Tuhan. Anugerahmu cukup bagiku. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku. Haleluya. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Katakan selalu dan selalu. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Sorak-sorai kemuliaan untuk Dia yang mempesona hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Hari Kamis 17 Agustus kita memperingati
78 tahun kemerdekaan bangsa Indonesia. Tentu untuk Indonesia bisa mencapai kemerdekaan, ada pahlawan-pahlawan yang berkorban, mengorbankan dirinya. Tetapi kita bersyukur bukan hanya pahlawan-pahlawan nasional, tetapi kita punya Yesus, pahlawan sejati kita. Dia baik, dia mau mati buat kita, dia bangkit, menyediakan keselamatan untuk kita. Amin. Kita katakan dia sungguh baik. Haleluya. Yes. Haleluya. Kita mau bersorak untuk Yesus, pahlawan sejati kita. Haleluya. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku, dan Tuhan Allah. Siapa? Yes, dia penyelamat kita. Kuasa mau dikalahkan, hidupku dipulihkan, dan Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Haleluya. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku, dan Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, dan Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Kita mau sama-sama katakan, He is so good to you, He is so good to me. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan bersemangat. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. Jesus, He is so good to you and me. Jesus, He is so good to you. He is so good to me. He is so good to you and me. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus yang kita sembah bukan hanya baik. Biar bumi berlalu, biar langit bergoncang, kasih setianya tidak pernah berubah dalam hidup kita. Amin. Mari bersukacita, katakan biar bumi akan berlalu. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya,
difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, haleluya. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tapi Yesus, kasih setianya tidak pernah berubah dalam hidup kita. Dia Allah yang tidak pernah ingkar janji. Haleluya, pasti akan digenapi. Sialalalalalalalala, aku cinta Yesus. Sialalalalalalalala, Yesus cinta saya. Sialalalalalalalala, saya cinta Yesus. Sialalalalalalalala, Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesus, amin, tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saya mau lihat tangan-tangan terangkat. Sialalalalalalalala, saya cinta Yesus. Sialalalalalalalala, Yesus cinta saya. Sialalalalalalalala, saya cinta Yesus. Sialalalalala. Mana ekspresi orang yang jatuh cinta sama Yesus? Tunjukkan. Sialalalalalalalala, saya cinta Yesus. Sialalalalalalalala, Yesus cinta saya. Sialalalalalalalala, saya cinta Yesus. Sialalalalalalalala, Yesus cinta saya. Kalau Yesus sudah cinta sama kita, harusnya kita lebih lagi jatuh cinta pada Yesus. Katakan, ku jatuh cinta padanya. Ku jatuh cinta padanya. Tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya. Tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya. Tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya. Tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya. Tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya. Tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Dia Allahku, haleluya. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Dia Rajaku. Hanya Yesus, hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Dia Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Dia Rajaku. Hanya Yesus, hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus, hanya Yesus, kekasihku. Haleluya, sorak-sorai dong untuk kekasih hati kita. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara.
kesetiaan Tuhan sungguh teruji. Dalam segala fase yang kita jalani, kesetiaan Tuhan tidak pernah hilang. Dia penolong yang setia. Jangan pernah berhenti berharap pada Tuhan. Haleluya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Haleluya. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku, Tuhan. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Sama-sama kita bangkit berdiri, lebih sungguh-sungguh kita naikkan percaya kita kepada Tuhan. Tahu yang terbaik
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau lebih tahu yang terbaik untuk hidup kami Tuhan. Dan kalau hidup kami hancur berantakan, Engkau lebih sanggup memulihkan hidup kami. Ajar kami untuk berserah dan percaya kepadamu Tuhan. Ada rancangan yang indah yang Kau sediakan untuk hidup kami Tuhan. Bersyukur untuk kasih-Mu yang tak pernah habis dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, Yesus Engkau baik. Tolong kami Tuhan, kuatkan kami melewati setiap masa-masa dalam hidup kami. Khususnya saat kami harus melewati masa-masa tersulit dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya, kami berserah kepada rancangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memberikan pujian kami yang terbaik. Biarlah itu menjadi persembahan yang harum bagi Engkau Tuhan. Dan sekarang bagian kami untuk menerima taburan terbaik firman Tuhan. Biarlah apa yang sudah Engkau taburkan, boleh kami terima dan simpan dengan sebaik mungkin. Kami mau menghargai Engkau, kami mau belajar lebih taat lagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kami akan memberikan waktu dan kesempatan untuk Ibu Eli Gule untuk memberikan kesaksian yang luar biasa. Waktu dan kesempatan saya berikan. Puji Tuhan, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Jujur saya nggak pandai untuk berkata-kata, namun saya ingin mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Setelah saya menjalani pengobatan dan operasi, kondisi saya waktu itu kurus dan rambut rontok, sudah bisa dibilang saya gundul. Saya ada kerinduan untuk datang kembali beribadah di tempat ini. Saya datang dengan tutup kepala, saya memakai topi. Saya nggak peduli nantinya orang mau melihat saya seperti apa. Saya datang, saya cari Tuhan di sini. Saya duduk di kursi paling belakang. Dalam pujian penyembahan, saya berdoa, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, jika Tuhan izinkan, saya ingin berdiri di sana. Saya ingin bersaksi. Saya ingin menceritakan kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan saya ketika saya melewati lembah. Dan puji Tuhan, hari ini Tuhan jawab doa saya. Berawal dari tahun 2020, pandemi itu saudara, saya sudah mulai sakit-sakitan. Bukan hanya satu penyakit, tetapi beberapa penyakit datang bersamaan. Saya sudah periksa ke dokter, berapa kali dokter, saya dikasih obat itu habis kambuh lagi. Terus yang paling parah adalah lambung, sampai saya dirawat di rumah sakit karena sesak. Saya pulang menjalani obat jalan dan saya masih memeriksakan diri ke dokter spesialis dalam. Saya di ronsen, di foto ronsen, tapi di lambung saya sampai organ bawah tidak ada apa-apa. Hingga suatu pagi, saya menemukan ada benjolan di dada saya. Maaf, di payudara saya. Saya melanjutkan pemeriksaan ke dokter bedah. Dokter berkata, ini harus segera diambil tindakan Bu, yaitu biopsi atau diangkat tumornya atau benjolannya itu. Saya melakukan biopsi itu, operasi itu, dan saya menunggu waktu 2 minggu untuk mengambil hasil labnya, hasil PA-nya, patologi anatominya. Waktu 2 minggu itu harap-harap cemas, bingung, juga takut nanti hasilnya seperti apa.
ini tumor jinak atau ganas. Saya berangkat dengan suami saya. Tiba saatnya dokter membacakan hasil PA-nya itu. Dan dokter berkata, Bu, ini kanker ganas. Dan jenisnya cepat penyebarannya. Saat dokter membacakan itu, kita shock. Seperti gak ada harapan. Tapi dokter berkata, Bu, ini harus segera melanjutkan tindakan pengobatan. Saya rujuk ke Surabaya di rumah sakit Dr. Sutomo. Tapi waktu itu saya memilih rumah sakit Angkatan Laut. Belum saya pergi ke sana, saya browsing di internet. Saya cari dulu dokter yang praktek di rumah sakit Angkatan Laut, juga praktek di tempat lain, di rumah sakit lain, karena saya mau konsultasi dulu, karena pastinya pakai rujukan BPJS, antri, jadi saya mau konsultasi dulu. Setelah itu saya datang, saya diperiksa, dan beliau menganjurkan saya untuk kemoterapi. Saya pulang ke Bojonegoro kembali, dan suami saya mau balik ke Surabaya untuk mengambil jadwal kemo. Tetapi sebelum suami saya mengambil jadwal kemo, ada saudara yang datang kepada saya. Dia menceritakan, ini loh ada orang yang memakai tumbuhan ini. Dia sakitnya sama kayak kamu. Di benjolannya itu kempes. Saya tertarik saudara. Akhirnya saya berpikir jika memang ini rencana Tuhan, saya mau pakai ini. Akhirnya saya nggak jadi kemo waktu itu. Saya pakai tanaman ini. Sifatnya seperti kanker, yaitu benalu. Saya pakai itu saudara. Memang ada efeknya. Saya merasakan kelelahan, gampang capek, dan nafas itu ngos-ngosan. Waktu itu lambung saya kena GERD saudara. Itu juga masih kambuh. Saya memeriksakan diri ke dokter lagi itu, ke spesialis dalam. Saya dikasih obat, dan saya juga bercerita sama Ibu Gembala, Tante Susi. Saya bilang, Tante, lambung Eli ini sakit Tante, buat makan sakit. Tolong bantu doa ya Tante, supaya Eli bisa sembuh. Waktu itu juga saya juga berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jika Tuhan izinkan saya untuk melawan kanker ini, Tuhan, tolong Tuhan, sembuhkan lambung saya. Supaya saya dapat makan, supaya saya bisa memiliki tenaga Tuhan untuk melawan kanker ini. Dan lewat Tante Susi, Tuhan memberikan vitamin, superfood, superman, yang dimana itu membantu saya dari daya tahan tubuh saya hingga lambung saya membaik dan sembuh di Tuhan. Bulan berganti bulan, 1 tahun saya lewati saudara. 1 tahun itu memang berat bagi saya untuk terima kenyataan bahwa saya didiagnosa seperti itu. Depresi juga saudara. Jadi kalau mendengar orang meninggal itu saya sudah ketakutan sendiri. Namun lambat demi lambat saya bangun. Saya bangun dengan puji-pujian, saya dengarkan firman Tuhan. Saya dikuatkan kembali. Hingga 1 tahun saya lewati, 1 tahun setengah. Mulai lagi saudara, saya mempertanyakan, Tuhan, kapan saya sembuh? Sampai kapan lagi saya sembuh Tuhan? Namun dari semua itu saya nggak dapat jawaban. Yang hanya saya dengar adalah suara Tuhan yang berkata, penyertaan Tuhan. Pernyataan Tuhan di mana di titik terendah pun Tuhan gak pernah meninggalkan saya. Ketika saya mengalami kesakitan, kelemahan, Tuhan gak pernah meninggalkan saya. Saya menangis saudara, saya menangis. Ya Tuhan, saya menyesali mengapa saya berkata seperti itu. Dari situ saya mulai bangkit lagi, saya jalan. Saya kuat kembali hingga tepatnya kurang lebih 2 tahun. Benjolan itu tidak membesar, tetapi masih ada.
dan berubah warna menjadi hitam. Dari berubah warna itu akhirnya ada luka, saudara. Melihat itu saya sedih kembali. Saya bersihkan lukanya, saya rawat. Juga saya tetap berdoa. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya meminta hikmat-Mu. Apa yang harus saya lakukan, Tuhan? Saya mendengar jawaban Tuhan, pergilah ke dokter. Tetapi saya masih menunda-nunda waktu itu. Saya berpikir, bentar lagi Tuhan, saya nggak ingin nantinya saya operasi lagi atau menjalani kemo. Tetapi kenyataan berkata lain, rencana Tuhan berkata lain. Pagi itu, saudara, ketika saya selesai berdoa, doa pagi, 4:30 sampai jam 5 saya pujian penyembahan dan selesai doa saya berkata amin. Ada yang menetes dari dada saya, yaitu darah. Saya mengalami pendarahan, jadi benjolan itu berwarna hitam, kulitnya mengering, itu kebuka, dan itu keluar darah sampai hampir setengah jam. Panik saya membangunkan suami saya. Terus saya minum vitamin. Saya masih sempat minta makan waktu itu sama suami saya suruh ambilkan makan. Lalu saya minum obat untuk memberhentikan pendarahan itu. Dan berhenti, terus saya lanjut, saya pergi ke perawat untuk membersihkan luka itu kembali. Perawat bilang, Bu, saya hanya bisa membersihkan, tapi untuk pengobatannya, Ibu harus pergi ke dokter kanker onkologi. Takutnya nanti ini menyebar, Bu, kemana-mana. Dari itu, saya mulai tergerak, saya mulai menguatkan hati dan pikiran saya pergi ke rumah sakit Semen Gresik. Saya datang ke dokter, dan dokter menyarankan saya untuk kemoterapi. Itu hari Sabtu, setelah saya balik, saya menjalani kemoterapi. Bagaimana dengan efek kemoterapi? Kemoterapi 1, 2, berat saya rasakan. Saya mengalami kesakitan, badan sakit semua. Yang itu saya tiduran di kasur. Karena kesakitan, saya guling ke kiri dan guling ke kanan. Saya berkata, Tuhan, sakit Tuhan, sakit. Eli gak kuat Tuhan. Namun, Eli disadarkan dengan kesakitan yang Eli terima, bahwa masih sakit ketika Tuhan disalibkan. Dari itu, Eli mendapat kekuatan. Eli harus bangkit. Eli harus jalani. Kemo ketiga sampai ke-6 Eli lewati. Namun ketika menginjak kemo ganjil, saudara, kemo 1, 3, dan 5, Eli ngedrop. Yang parah adalah kemo ke-5, yang mana sel darah putih saya dan sel darah merah saya hancur. Saya buka hasil rapotnya. Saya berkata kepada dokter, Dok, ngedrop ya Dok. Dokter bilang, bukan hanya ngedrop Bu, ini ngedrop gitu, hancur. Sel darah merah yang normalnya di angka 11 sampai 16, saya hanya 5. Sel darah putih yang normalnya di angka 5 sampai 11, saya hanya 0,7. Terus saya menjalani rawat inap, saya diinjeksi untuk menaikkan sel darah putih, saya transfusi darah 3 kantong. Habis menyelesaikan kemo ke-6, saya menjalani operasi pengangkatan jaringan payudara. Setelah operasi, saya mendapatkan hasil dari operasi itu, patologi anatomi saya. Puji Tuhan, hasilnya bagus. Saya berkata hasilnya bagus. Tidak ada invasif atau metastasis tumor itu. Jadi dia tidak ada penyebaran ke jaringan yang lain.
Ketika dibilang prosesnya sangat lama dan dokter pernah mengatakan ini kanker ganas dan cepat penyebarannya. Tapi nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan mampu bukakan jalan, saudara. Saya menyelesaikan semua proses pengobatan itu. Dan tiap minggu saya masih kontrol. Setelah saya operasi, saya masih dapat bonus, saudara. Saya, suami, dan 2 anak saya. Kita kena COVID. Anak saya yang kedua panas sehari. Anak saya yang nomor 1 3 hari. Dan suami saya 3 hari demam, badannya sakit, kehilangan penciuman dan perasa. Dan bagaimana dengan saya yang setelah menjalani kemo dan operasi? Di Tuhan, gejala saya ringan. Saya hanya kehilangan penciuman saya. Dan saya tidak merasakan di lidah saya. Dan saya masih bisa merawat anak-anak saya dan suami saya. Saya masih bisa keluar waktu itu mencarikan obat panas buat mereka. Sampai sejauh ini Tuhan sudah menolong saya. Puji Tuhan. Dan saya melanjutkan pemeriksaan IHK. Saya dirujuk lagi untuk melanjutkan pemeriksaan IHK di Dr. Sutomo. Di situ diambil sampel tumornya. Tetapi hasil dari PA yang kedua ini tidak ditemukan tumor induknya, hanya sisanya. Jadi saya ambil dari sampel operasi saya yang pertama. Itu sudah 2 tahun. Saya berpikir masih ada apa enggak ya, disimpan apa enggak hasil tumor itu. Soalnya sudah lama. Akhirnya ternyata ada, saudara. Saya bawa ke Dr. Sutomo. Saya juga menunggu sekitar 2 minggu. Hasilnya keluar. Dari hasil itu dilihat jenisnya, yaitu saya positif 2, yaitu hormon. Estrogen dan progesteron saya itu positif. Jadi hormon ini adalah media untuk sel kanker ini berkembang. Jadi saya menjalani pengobatan kembali, terapi hormon untuk menekan pertumbuhan hormon itu. Puji Tuhan, Tuhan sudah menolong saya. Tuhan memberikan saya kekuatan. Melewati lembah demi lembah, banyak mengalami kehilangan, saudara, secara finansial, waktu, merasakan kesakitan, kelelahan, hingga gak berdaya menghadapi keadaan. Waktu itu hanya tersisa air mata. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, Eli gak punya apa-apa, Tuhan. Eli hanya punya air mata. Dengan air mata itu, Eli datang kepada Tuhan. Eli mencari kemurahan Tuhan. Eli mencari belas kasihan Tuhan. Dan Tuhan membukakan jalan. Tuhan membuka pertolongan buat saya. Jika dipertanyakan, apakah sekarang saya sembuh? Puji Tuhan. Di bawah Tuhan, di titik ini, saya mengucap syukur, saudara. Sudah banyak kali Tuhan menolong saya. Saya jauh lebih baik, saya jauh lebih sehat. Saya mengucap syukur. Dulu awal-awal saya mengejar mukjizat. Tuhan, kapan saya disembuhkan? Berapa lama lagi saya kejar mukjizat Tuhan? Semakin kesini, saya menyadari Tuhan bahwa saya salah mengejar mukjizat Tuhan. Tetapi yang seharusnya saya kejar itu apa maunya Tuhan dalam hidup saya. Ketika saya diubahkan menjadi pribadi yang baik lagi, iman bertumbuh, semakin mengasihi Tuhan. Itu anggap saya sebagai itu mukjizat. Jika saya sehat hari ini, itu adalah bonus yang Tuhan berikan kepada saya. Saya ucapkan terima kasih kepada keluarga saya,
suami, anak-anak saya yang selalu mendukung dan mendoakan saya. Juga saya ucapkan terima kasih pada Om Semi, Tante Susi, Deta Hani dan keluarga pastori, seluruh pengerja yang selalu mendoakan saya tiap pagi. Support saya, beri saya kekuatan dan juga berkat-berkat kasih-Nya. Terima kasih saya ucapkan kepada Tante. Tante banyak mengajarkan kebaikan kepada saya. Dari apa yang Tante lakukan, saya banyak belajar, saudara, tentang kasih, tentang memberi yang tanpa pamrih. Terima kasih, Tante. Ada beberapa ayat menjadi andalan saya, yaitu Mazmur 91, saudara. Itu yang menjadi kekuatan dan pegangan dalam saya berjalan. Dan tempat perlindungan dan kubu pertahananku. Dan Amsal 4 ayat 20-22. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkan telingamu kepada ucapanku, janganlah semua itu menjauh dari matamu, simpanlah itu dalam lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan seluruh tubuh mereka. Saya imani, saudara, ayat ini. Puji Tuhan, Tuhan berikan saya kekuatan sampai hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih. Haleluya, dia memang ajaib. Dia hidup, dia bersama kita selama-lamanya. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dia Tuhan, dia Raja segala Raja, dan dia pasti datang kembali menjemput saya dan saudara dan semua orang yang terus mau menjadi pelaku firman-Nya. Tema khotbah hari ini Minggu 20 Agustus 2023, Yesus itu sebenarnya siapa? Yesus itu sebenarnya siapa? Siapa sebenarnya Yesus itu? Kita membuka dalam Yohanes pasal 8 ayat 58 berkata demikian. Yohanes pasal 8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Dalam Yohanes 8 ayat 58 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ini perkataan Tuhan. Ini perkataan Yesus. Kepada siapa Yesus berkata? Kepada orang-orang Yahudi. Kenapa Yesus berkata seperti itu kepada mereka? Karena mereka mengatakan yang pertama, Yesus kerasukan setan, kata mereka. Ayat 48. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan? Saya lihat orang yang tidak tahu siapa Yesus yang sebenarnya bisa berkata bahwa Yesus kerasukan setan. Itu yang pertama. Lalu kenapa Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, sebelum Abraham ada, aku telah ada? Yang kedua, mereka tidak menghormati Yesus. Mereka tidak menghormati Yesus. Kita baca ayat 49. Jawab Yesus, aku tidak kerasukan setan. Aku tidak kerasukan setan. Tetapi aku menghormati Bapakku dan kamu tidak menghormati aku. Jadi kita melihat di sini orang yang tidak tahu siapa Yesus yang sebenarnya, tidak mungkin orang itu akan menghormati dia. Tidak mungkin orang akan menghormati Yesus kalau dia tidak tahu siapa Yesus yang sebenarnya, bahkan akan meremehkan dia. Kita lihat orang-orang di sekeliling kita yang tidak tahu siapa Yesus, lalu merendahkan Yesus. Karena mereka tidak tahu siapa Yesus yang sebenarnya. Kita tidak perlu heran, saudara. Juga tidak perlu kita rasa tidak terima. Sebab mereka tidak mengerti siapa Yesus yang sebenarnya. Kita juga tidak perlu membela Yesus, karena Yesus bisa membela dirinya. Nah sekarang yang ketiga, kenapa Yesus berkata kepada mereka, sebelum Abraham ada,
sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Yang ketiga, mereka tidak menuruti firman-Nya. Mereka tidak menuruti firman-Nya. Ayat 51. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Bagaimana mungkin orang yang tidak tahu siapa Yesus yang sebenarnya bisa melakukan firman-Nya? Kadang-kadang orang yang percaya kepada Tuhan saja tidak jadi melakukan firman. Apalagi orang yang tidak mempercayai Tuhan, pasti tidak mungkin melakukan firman-Nya. Bahkan menentang apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus katakan. Jadi jangan salahkan Tuhan kalau orang-orang yang tidak percaya akan kehilangan keselamatan. Sebab Matius 7 ayat 21 berkata, bukan orang yang berseru aku Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Jadi jaminan melakukan kehendak Bapa, melakukan menjadi pelaku firman, hanya yang melakukan firman-Nya. Hanya yang melakukan firman-Nya masuk dalam kerajaan surga. Sekarang kita lihat yang keempat. Mengapa Yesus berkata kepada Abraham, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Yang keempat, mereka membanding-bandingkan Yesus dengan Abraham dan nabi-nabi yang lain. Bukankah ada orang-orang di sekitar kita yang membanding-bandingkan Yesus itu dengan orang-orang, katakan dengan para nabi dan sebagainya? Ayat 53 kita baca. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau menyamakan dirimu? Jadi yang keempat, kita bisa melihat di sini, orang yang tidak tahu siapa Yesus yang sebenarnya bisa membandingkan Yesus dengan Abraham, dengan nabi-nabi yang lain. Jadi orang yang tidak tahu siapa Yesus yang sebenarnya, di benaknya, ucapannya, oh Yesus itu manusia baik. Oh Yesus itu anak tukang kayu. Oh dia seorang nabi dan sebagainya. Kita baca Matius 21 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Matius 21 ayat 10 sampai 11. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menjawab, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Jadi ada orang-orang yang tidak tahu siapa Yesus sebenarnya berkata, oh dia nabi, dia orang baik. Karena tidak tahu siapa Yesus yang sebenarnya. Bahkan ada yang berkata, oh dia cuma manusia biasa, oh dia manusia baik. Oh dia anak tukang kayu. Coba kita baca Markus 6 ayat yang ketiga. Markus 6 ayat yang ketiga. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Jadi ada orang-orang yang menolak Kristus karena tidak tahu siapa Yesus yang sebenarnya. Jadi penolakan mereka itu karena ketidaktahuan mereka siapa Yesus yang sebenarnya. Kita tidak boleh membenci, tidak boleh kecewa. Doakan mereka. Yesus pasti akan membuka dirinya. Jadi waktu Yesus disamakan dengan manusia, di mana mereka mengatakan? Coba kita lihat. Kalau kita membuka dalam ayat 59 di bait Allah. Ayat 59. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari Yesus. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Menghilang artinya Yesus tinggalkan orang-orang itu. Yesus tinggalkan bait Allah. Yesus tidak ada lagi di bait Allah. Sedangkan Rasul Paulus berkata, kita ini adalah baitnya Tuhan, bait Allah. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Kita bait Allah. Orang percaya bait Allah. Tapi kita melihat di sini ada orang-orang yang dikatakan mereka mengatakan Yesus itu manusia. Di mana? Di bait Allah. Karena itu hati-hati dengan ucapan kita.
hati-hati dengan kekristenan kita. Kekristenan kita harus bertumbuh, rohani kita harus bertumbuh, saudara. Jadi Tuhan ingin kita sadar mengerti, hati-hati. Ada orang Kristen yang dulu percaya Yesus itu Tuhan. Tapi kemudian bisa beralih dan berkata, Yesus itu manusia sempurna. Yesus itu cuma nabi. Yesus itu menjadi Allah karena Bapa memberikan ilahinya kepada Yesus. Bisa terjadi di bait Allah. Orang percaya bisa berpaling. Apalagi mereka yang tidak sungguh-sungguh ibadah. Yang tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Jadi hati-hati. Ucapan kita, perkataan itu menunjukkan siapa kita yang sebenarnya. Sekali lagi, apa perkataan Yesus kepada orang Yahudi? Yesus tadi berkata, sebelum Abraham jadi, aku ada. Nah, dalam bahasa Inggris dikatakan, verily, verily, I say unto you, before Abraham was, I am. Jadi sebelum Abraham lahir, aku ada. Yesus berkata sebelum Abraham lahir, aku ada. Bukan sebelum Abraham lahir, aku sudah ada. Aku ada. Aku ada. Itu maksudnya aku kekal. Bukan sebelum Abraham lahir, Yesus telah ada. Tapi sebelum Abraham lahir, memang Yesus sudah ada. Ini bicara kekekalan. Kita baca Keluaran 3 ayat 14-15. Firman Tuhan kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Tuhan bicara sama Musa, ini loh aku, namaku, aku adalah aku. Kepada Musa Allah menyatakan dirinya sebagai yang kekal. Ada dua tokoh yang dihormati di Israel. Selain tokoh-tokoh yang lain adalah Musa dan Elia. Musa ini yang memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Dan Elia ini diangkat hidup-hidup ke surga. Dan tampak dilihat oleh Petrus dan kawan-kawan sedang bercakap-cakap dengan Yesus di atas bukit. Sesudah Musa dan Elia ini meninggal dunia. Nah, sekarang kita lihat sekarang Yohanes 8 ayat 23. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas, kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Jelas. Aku berkata, kamu berasal dari bawah, dari dunia ini, aku dari atas. Jadi dia Tuhan. Kamu dari dunia, aku bukan dari dunia ini. Tidak ada manusia yang berasal dari atas. Manusia diciptakan, diberi nafas, menjadi makhluk yang hidup di bawah dari tanah diciptakan. Maka Tuhan jelaskan, aku bukan dari bawah. Aku bukan dari dunia ini, kamu dari dunia ini. Sekali lagi kita melihat di sini dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Di dalam perjanjian lama dikatakan aku adalah aku. Tuhan berkata kepada Musa. Sekarang dalam perjanjian baru Yesus berkata kepada murid-muridnya, dia memperkenalkan dirinya juga kepada orang Yahudi bahwa dia berasal dari surga. Dia Allah yang kekal. Jadi pengertiannya dua hal. Yang pertama, Yesus tidak bisa dibandingkan dengan Abraham yang manusia. Sekali lagi, Yesus tidak bisa dibandingkan dengan Abraham yang manusia. Yang kedua, karena Yesus Allah yang kekal. Allah yang kekal tidak bisa dibandingkan dengan manusia. Nah, ini logika tidak bisa terima. Kita bisa melihat mereka berkata, bukankah engkau apakah engkau lebih tua dari Abraham? Logika tidak bisa terima. Nah, kita bertanya, mengapa logika tidak bisa terima? Mengapa mereka tidak bisa terima? Karena mereka pakai logika atau akal. Selama orang memakai akalnya, mengotak-atik firman Tuhan, dengan logikanya, orang tidak akan tahu siapa Yesus yang sebenarnya. Logika akan berbenturan dengan iman. Dan akhirnya orang tidak menghormati Yesus. Karena logikanya membenturkan
dengan imannya, dibenturkan. Akhirnya mereka tidak menghormati Yesus. Orang bilang, Yesus manusia. Yesus ciptaan Allah. Bahkan ada yang mengolok-olok Yesus dan menolak dia. Kita baca ayat 49. Jawab Yesus, aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapakku dan kamu tidak menghormati aku. Mengapa mereka tidak menghormati Yesus? Ya karena mereka tidak tahu benar siapa Yesus yang sebenarnya. Sudah hati-hati. Kita melihat sekarang transparansi. Kita tahu semua bisa terbuka. Saudara-saudara yang bisa membuka YouTube, saudara. Ada pengajaran-pengajaran, saudara berhati-hati. Saringan itu sekarang sedang disaring oleh Tuhan, saudara. Saya mendengar ada seorang pengkhotbah muda yang mengatakan, seandainya Yesus itu waktu di dunia suka gonta-ganti pacar, dia tidak akan bangkit dari kematian. Jadi pengkhotbah ini tahu Yesus tidak gonta-ganti pacar, tapi dia bilang seandainya Yesus itu suka ganti-ganti pacar waktu mudanya, dia nggak akan bangkit. Dia bilang seandainya. Kalau tahu seandainya, kalau tahu tidak mungkin, kenapa harus berandai-andai dengan kata seandainya? Kalau tidak mungkin, ya jangan seandainya. Bahkan dia bilang waktu masih kecil, karena Alkitab tidak ceritakan sedetilnya waktu Yesus di dunia ini sebagai manusia. Waktu Yesus 12 tahun dia ada di Bait Allah. Tapi pengkhotbah ini bilang, waktu seandainya Yesus itu kecilnya main sepak bola katanya, main bola. Maka ibunya yang melihat jamnya makan kok belum makan, dia panggil, sus, jangan lupa makan ya. Seandainya kita tidak boleh berandai-andai. Karena Yesus bukan dalam otoritas Maria dan Yusuf. Amin. Amin. Bukan dalam otoritas Maria dan Yusuf. Karena dia ilahi. Yesus lahir dari kandungan Maria. Tapi bukan dari hubungan Maria dan Yusuf. Jangan pakai seandainya untuk Yesus. Karena Yesus itu Allah, dia tidak dapat berbuat dosa. Bukan tidak berbuat dosa, tidak dapat berbuat dosa. Jadi keinginan dosa tidak ada dalam dirinya sebab dia Tuhan. Kalau seseorang pakai seandainya Tuhan itu begini begitu, itu berarti secara tidak sadar dalam benaknya terlintas Yesus dalam keadaan sebagai manusia bisa melakukan kesalahan atau bahkan dosa. Sekali lagi, kalau orang pakai seandainya, dia waktunya begini-begini dan sebagainya, maka tidak sadar dalam benaknya dia mengatakan Yesus sebagai manusia bisa melakukan kesalahan dan bahkan dosa. Kalau saudara membaca dalam 2 Tawarikh 6 ayat 36a, 2 Tawarikh 6 ayat 36a, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Itu ayatnya. Jadi kalau orang berkata seandainya dia main bola, seandainya dia ganti-ganti pacar, dalam benaknya tanpa sadar, dia sudah bermain. Yesus waktu jadi manusia pasti juga punya hal-hal seperti manusia, itu dalam benaknya. Tanpa dia sadari. Sedangkan tidak ada manusia yang tidak berdosa. Semua berdosa. Tapi Yesus bukan manusia, tapi Allah yang jadi manusia. Amin, tepuk tangan bagi dia. Dia Allah yang jadi manusia. Maka tidak ada dosa di dalam dirinya. Kalau ada dosa dia bukan Allah. Dan tidak dapat berbuat dosa. Memang Yesus lahir tidak langsung dewasa. Dia lahir di kandang binatang di kota Bethlehem. Para Majus datang menyembah. Kita melihat para gembala. Tapi Alkitab mencatat dia ada di Bait Allah pada waktu usia 12 tahun.
Tidak diceritakan detail saat dia umur 1 tahun sampai 11 tahun. Kemudian 12 tahun dia ada di Bait Allah. Tidak disebutkan 13 tahun sampai 29 tahun. Tapi 30 tahun, usia 30 tahun dia memberitakan tentang jalan kebenaran. Sampai 3,5 tahun kemudian usia 33,5 tahun dia disalibkan. Kita bertanya, apakah ada masa kecil Yesus? Pasti ada. Karena sebelum dia 33,5 tahun, sebelum dia 30 tahun, dia pasti alami. Karena dia rela jadi manusia. Yesus bisa, Allah bisa langsung tahu-tahu dia ada di dunia ini, jadi manusia bisa. Tapi kenapa Yesus harus melalui manusia, melalui Maria? Karena yang diselamatkan adalah manusia. Mari berhati-hati dengan pengajaran-pengajaran hari-hari ini. Jadi kita melihat Alkitab mencatat dia ada di Bait Allah pada umur 12 tahun. Kenapa tidak dicatat, tidak mencatat Alkitab waktu dia umur sebelum 12 tahun, sesudah 12 tahun? Karena tujuan Yesus datang ke dunia ini untuk mati di kayu salib. Itu tujuannya. Kalau diceritakan semua tidak ada buku yang bisa memuat. Betapa kasihnya Tuhan. Jadi tidak usah bermain logika. Bagaimana masa kecilnya, apa dia suka main bola, padahal pada waktu itu belum ada sepak bola. Jangan bermain logika. Jangan berandai-andai. Kita harus tidak bisa menerima orang berandai-andai. Kita tidak boleh berandai-andai. Kenapa? Karena itu bahaya. Orang bisa katakan terbentur dengan menyamakan Yesus dengan manusia. Karena akan terbentur. Akhirnya orang bisa menolak dia. Oh, dia bukan Tuhan. Dia bukan Allah dan sebagainya. Jadi tujuan Yesus turun ke dunia agar manusia diselamatkan. Kita baca Lukas 2 ayat 42. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Ayat 43. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Pada hari raya seperti biasa, Maria, Yusuf, Yesus pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sesudah ibadah mereka pulang, entah bagaimana tapi diceritakan mereka tidak bersama Yesus. Lalu gelisah orang tua ini, Maria dan Yusuf. Ayat ini mengatakan sampai orang tuanya mencari 3 hari baru menemukan dia. Masih ada perasaan, kenapa kok Yesus tidak bersama dengan kita? Kenapa dia mungkin bersama? Maria berkata sama Yusuf, Yusuf berkata sama Maria. Ini bukan melawan orang tuanya, bukan. Orang kalau pakai berandai-andai dia bilang, oh Yusuf memang sengaja, Yesus begini dan sebagainya. Tapi sebenarnya dia sedang melakukan kehendak Bapanya. Ayat 46 kita baca. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam Bait Allah. Dia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama. Sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Jadi saudara lihat, waktu Maria Yusuf menemukan Yesus di Bait Allah, Yesus sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Yesus memberikan pengajaran. Jadi tugasnya di dunia ini sebagai jalan ke surga. Ayat 48 sampai 49. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Ini ketidaktahuan Maria. Dia bilang, kenapa nak kau berbuat seperti ini? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau. Ini manusiawi yang keluar. Jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Jadi kita melihat sekali lagi Yesus melakukan itu bukan membuat Maria Yusuf jengkel, tidak. Tapi membuat Maria Yusuf dan orang banyak mengerti bahwa dia adalah Tuhan. Dia bukan asal dunia, tapi dia asal surga. Yesus melakukan itu untuk menunjukkan tujuan dirinya
turun ke dunia. Karena itu jangan bermain dengan logika. Karena Yesus tidak dapat berbuat dosa. Orang yang bermain dengan logikanya akan cenderung membandingkan Yesus dengan yang lain. Oh, dia nabi. Oh, dia orang baik. Oh, dia manusia dan sebagainya. Dan akhirnya orang bisa menolak dia. Menolak ketuhanan Yesus. Jadi tidak heran kalau orang Yahudi membandingkan dengan Abraham. Yesus dibandingkan dengan Abraham. Tadi ayat 53 berkata, apakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Apakah engkau lebih besar dari bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu? Abraham, mereka akui manusia. Abraham manusia bisa berbuat dosa. Yesus bukan manusia. Tapi Yesus Allah yang rela jadi manusia. Beda. Abraham bisa mati. Dan tunggu untuk dibangkitkan. Karena Abraham percaya kepada Tuhan. Tapi Yesus adalah Allah yang rela mati bagi dosa manusia dan bangkit. Kita baca Filipi 2 ayat 6-7. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengkosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi dia jadi manusia itu bukan asalnya dari Yusuf dan Maria. Tidak. Walaupun dalam rupa Allah, walaupun dia Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia rela mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi Yesus itu adalah Tuhan. Amin. Yesus adalah Tuhan. Kita baca 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ada yang memberi kesaksian. Perhatikan kata yang memberi kesaksian. Apakah benda bisa memberi kesaksian? Benda bisa dipakai untuk menjadi saksi. Menunjukkan nih loh, ada alat yang dikatakan dalam misal pengadilan ini, saksinya ini alatnya. Tapi tidak bisa bicara. Nah kalau dikatakan ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, berarti Bapa itu pribadi. Firman itu Yesus pribadi. Roh Kudus pribadi. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Tadi kita melihat Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Firman ini adalah Yesus. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kalau firman itu adalah Allah, sedangkan Allah itu kekal, maka firman itu kekal. Sedangkan firman itu adalah Yesus. Pada mulanya itu artinya kekal. Jadi firman di sini itu bukan logos. Firman ini bukan perkataannya Allah Bapa, bukan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, Allah Bapa, dan firman itu adalah Allah. Lalu kalau sudah membaca ayat 14, firman itu menjelma menjadi manusia. Jadi pribadi Allah firman itu yang menjadi manusia. Kita baca terus ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi firman itu pencipta. Yesus itu pencipta. Kalau dia pencipta, berarti dia Tuhan. Dijadikan oleh firman. Kalau bukan pribadi, tidak mungkin pencipta. Hati-hati dengan pengajaran. Yang mengatakan Yesus itu dijadikan Tuhan oleh Bapa. Jadi dia menjadi ilahi karena Bapa memberikan keilahiannya. Ini paham oneness, satu Tuhan.
Tapi Alkitab mengatakan ada 3 pribadi. Tritunggal. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Jadi semua yang ada di dunia ini Yesus ikut menciptakan. Kita baca Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita. Sudah melihat kata kita. Guru besar. Siapa kita? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kata kita, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dia pencipta. Dia juga juru selamat. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, ini Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia berkata, aku jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada jalan lain ke surga hanya melalui dia. Nah kalau dia cuma manusia, bagaimana mungkin dia bisa menjadi jalan? Kalau dia bukan berasal dari dunia, dia bukan berasal dari bumi, dia berasal dari surga. Dia rela turun karena begitu besar kasih Allah Bapa akan dunia ini. Dia turunkan anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Jadi dia menjadi juru selamat. Tidak ada keselamatan yang lain. Dia juru selamat. Dia pribadi yang rela turun. Dia Allah. Dia juru selamat. Kisah 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun. Tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus, selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kita tetap percaya Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sebab kita sudah terima keselamatan. Jangan mau digeser dengan yang lain. Sekarang kita tahu Yesus sudah bersama-sama dengan Allah Bapa, Dia ada di sorga. Dan dia pasti datang kembali menjemput saudara dan saya yang terus setia menjadi pelaku firman-Nya. Yohanes 14 ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi dia akan datang kembali. Sudah yakin Yesus akan datang kembali? Sudah yakin Yesus akan datang kembali? Kita yakin. Lalu kita bertanya, siapa yang akan dijemput oleh Yesus? Mempelai perempuannya. Mempelai wanitanya. Itu yang akan dijemput oleh Yesus. Artinya gereja Tuhan yang menjadi pelaku firman-Nya dan mengakui Yesus adalah Tuhan. Kalau orang tidak mau mengakui Yesus adalah Tuhan, bagaimana orang itu bisa dijemput dengan yang tidak diakui? Hati-hati, pengajaran bisa membuat orang kehilangan keselamatan. Matius 7 ayat 21 berkata, bukan orang yang berseru, aku Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga, tapi orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Jadi kita melihat Yesus itu pribadi. Karena dalam Yohanes 3:16, barang siapa yang percaya kepadanya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus pribadi, yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Yesus itu pribadi Allah. Sekali lagi hati-hati dengan faham oneness. Cuma satu, Bapa, Yahweh, Yesus, Tuhan, Juru Selamat dijadikan oleh Bapa. Yesus bukan diciptakan oleh Bapa. Roh Kudus itu pribadi sebab ada 3 saksi di surga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Jadi faham oneness ini akan menolak Tritunggal. Menolak keilahian Yesus. Yesus ilahi karena Bapa memberikan keilahiannya kepada Yesus. Sedangkan Yesus memang Allah, dia Tuhan. Dia telah mengosongkan, walaupun dia katakan dia serupa dengan Allah, katakan dia Allah, tapi dia rela meninggalkan kemuliaan surga untuk turun ke dalam dunia. Hati-hati. Hati-hati juga dengan faham saksi Yehova.
saksi Yehova, dia tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Yesus adalah ciptaannya Tuhan. Kita harus hati-hati menjelang kedatangan Tuhan yang semakin dekat ini akan banyak sekali pengajaran-pengajaran yang membingungkan. Hari-hari ini Tuhan tolong kita. Tuhan tolong saya ingin memberikan hal-hal yang memberi kekuatan buat jemaat Tuhan. Karena itu jemaat Tuhan harus setia sampai akhir. Kata Matius 24 ayat 13 berkata, tapi orang yang bertahan pada kesudahannya akan selamat. Bertahan sampai nafas yang terakhir. Artinya sampai nafas terakhir, sampai tetap beriman, sampai langkah terakhir. Orang yang bertahan, siapa yang berkata? Yesus. Matius 24:13, siapa yang bertahan sampai kesudahannya, dia akan selamat. Siapa yang tetap sampai nafas terakhir, percaya Yesus, mengakui dia sebagai Tuhan, sebagai juru selamat, jalan satu-satunya, dia pasti akan memiliki sorga. Sampai langkah terakhir. Dan kesetiaan itu harus melalui ujian, harus diuji. Melalui penampian, kita sudah mendengar itu. Matius 3:12, alat penampi sudah ada di tangannya. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Jadi gandum ini bicara orang percaya yang jadi pelaku firman. Sedangkan debu jerami orang percaya yang tidak menjadi pelaku firman. Nah kalau penampian itu sekarang ditampis sekarang, Yesus berkata kepada Simon, Simon, iblis mau menampi engkau supaya imanmu gugur. Tapi aku menguatkan engkau dan sesudah engkau kuat, kuatkanlah saudara-saudaramu. Kalau penampian itu sekarang, itu berarti Tuhan masih memberikan kesempatan. Kalau sekarang, itu berarti Tuhan masih memberikan kesempatan. Untuk orang kembali kepada Tuhan, untuk kita kembali bisa menguatkan orang lain. Kita waspada seperti apa yang dikatakan dalam kitab Wahyu, sepertiga bintang akan gugur. Wahyu kita baca ayat pasal 12 ayat 3-4. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Siapa ini? Tampak di langit dalam Wahyu 12. Ada seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7, bertanduk 10, di atas kepalanya ada 7 mahkota. Naga merah padam itu bicara iblis. Ayat 9. Dan naga besar itu si ular tua, ini iblis. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Naga, digambarkan setan sebagai naga. Punya kepala, punya badan, punya ekor. Kita bertanya, tadi dalam Wahyu 12 ekornya dikatakan menyeret sepertiga bintang. Apa maksudnya? Siapa ekor naga ini yang menyeret sepertiga bintang-bintang di langit dan dijatuhkan ke bumi? Nabi-nabi palsu dengan pengajaran-pengajaran palsu. Kita baca Yesaya 9 ayat 14b. Yesaya 9 ayat 14b. Dan nabi yang mengajarkan dusta, itulah ekor. Hati-hati saya. Penyaringan itu sedang berlangsung hari-hari ini. Lalu siapa bintang yang diseret oleh ekor naga? Diseret oleh nabi palsu, diseret dengan pengajaran palsu. Kita baca Kejadian 15 ayat 5. Kejadian 15 ayat 5. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Abraham beriman, dibenarkan imannya, dan disebut sebagai bapak orang beriman. Dan kita adalah anak-anak Abraham secara rohani. Maka anak Abraham adalah bicara orang percaya, pelaku firman. Karena disebut anak-anak Abraham, pasti orang percaya, pasti pelaku firman. Tapi kemudian tidak hidup dalam kebenaran firman. Bisa terjadi.
Dulu setia, tidak setia. Dulu percaya Yesus, sekarang menyangkal Yesus. Bisa terjadi. Kemudian melenceng karena pengajaran-pengajaran yang salah. Karena itu waspada, berjaga-jaga, tetap setia. Karena Yesus pasti datang kembali. Kita baca Wahyu 21 ayat 20, kita bangkit berdiri. Wahyu 21 ayat 20. Kita bangkit berdiri, kita baca ini bersama-sama. Lalu berkata amin. Wahyu 21 ayat yang ke-20. Wahyu 21 ayat 20. Wahyu 21 ayat yang ke-20. 2-3. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Amin. Yesus, dia akan datang kembali. Kalau dia berkata, pasti tepat. Kalau dia Tuhan. Manusia bisa salah dengan perkataannya. Manusia bisa tidak tepati perkataannya. Tapi kalau Tuhan yang berkata, pasti tepat. Tetap setia. Tetap setia. Tetap setia. Jangan mau digeser atau dialihkan dengan keyakinan. Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat. Tuhan memberkati kita. Dia tidak pernah salah karena kita tahu dia bukan manusia, tapi Allah yang rela jadi manusia. Dan nyanyikan pujian kita, Yesus tidak pernah salah, Yesus tidak pernah salah. Yesus tidak pernah salah. Tidak pernah salah. Mari nyanyikan dengan segenap hati. Apa yang kau buat baik buat saya, Yesus. Dengan iman katakan dalam pujian. Waktu kita katakan Yesus tidak pernah salah, maka kita mengatakan Yesus kau Tuhan. Yesus tidak pernah salah. Yesus tidak pernah salah. Dia melihat kita pagi hari ini. Dia tahu iman kita. Dia ingin kita tetap beriman. Barang siapa setia sampai akhir, dia diselamatkan. Salah. Apa yang kau buat baik. Mari angkat tangan kananmu. Kembali nyanyikan berulang kali. Yesus, terima kasih Yesus. Kau tidak pernah salah, kau Tuhan dan Juru Selamat. Yesus tidak pernah salah. Yesus tidak pernah salah. Yesus tidak pernah salah. Yesus tidak pernah salah. Ibu Gembala akan berdoa. Apa yang kau buat baik buat saya, Yesus. Sekali lagi katakan, angkat tangan kananmu, kata sama Tuhan, Engkau tidak pernah salah Tuhan. Yesus tidak pernah salah. Yesus tidak pernah salah. Apa yang kau buat baik buat saya, Yesus tidak pernah salah. 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 Yesus tidak pernah
saat Musa panggil Tuhan naik ke gunung dan Tuhan ingin berbicara dengan dia. Untuk kasut yang dipakai Musa, Tuhan berkata, tanggalkan kasut, karena tempat ini kudus. Tuhan ingin Musa menghargai Tuhan, karena Tuhan itu kudus. Dan pagi hari ini kita mendengar bahwa Yesus itu Tuhan. Yesus juga kudus. Biarlah kita mau berhati-hati di akhir zaman ini. Kita menghargai kekudusan Tuhan, menghargai kekudusan Yesus. Tidak berbicara lancang dengan mulut kita, tidak berpikir jahat tentang firman, tentang Yesus. Kita sudah diselamatkan dengan darahnya. Kita hanya dengan Yesus, hanya pengorbanannya, hanya Yesus mati di kayu salib. Dengan percaya kepada firman-Nya, kita boleh diselamatkan. Mari kita katakan kembali pujian ini dengan menghormati Tuhan. Hormati Yesus, hormati Dia, haleluya. Tidak pernah salah, Yesus tidak pernah salah. Apa yang Kau buat baik buat saya, Yesus tidak pernah salah. Yesus tidak pernah salah. Yesus tidak pernah salah. Apa yang Dia buat baik buat saya, Yesus tidak pernah salah. Haleluya, haleluya, haleluya. Maha besar Tuhan kami yang ada dalam kerajaan surga. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami yang sudah diselamatkan oleh darah-Mu ya Yesus. Kami duduk bersama mendengarkan firman-Mu. Kami menikmati roti yang dipecahkan, yang mengenyangkan rohani kami. Saat ini Tuhan, Engkau kuatkan iman kami, supaya di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kesesatan ini, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan penyimpangan-penyimpangan, kami tetap menjadi umat Tuhan yang kuat. Umat Tuhan yang berakar teguh di dalam Engkau. Umat Tuhan yang akan bertumbuh dan berbuah-buah bagi kemuliaan nama Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau terus menghargai Tuhan. Kami mau terus menghargai firman-Mu. Kami mau terus menjaga hidup kami, tetap hidup dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau tolong kami semua Tuhan, supaya kami boleh menjaga hidup kami dari dengan kelakuan-kelakuan, dengan pikiran-pikiran, dengan ucapan-ucapan yang benar. Tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri, tetapi kami tetap mengarahkan rohani kami, mata iman kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, Engkau memberikan kami filter yang kuat di dalam pendengaran kami, di dalam penglihatan kami, supaya kami terus tertuju kepada Yesus, tertuju kepada Tuhan. Sebab tidak lama lagi Engkau akan datang kembali. Biarlah kami menjadi umat yang dikuduskan dari waktu ke waktu, sehingga kami jadi serupa dengan Engkau ya Yesus. Dan kami boleh dibawa ke atas, ke langit, ke surga di mana Engkau duduk. Kami mau bersama-sama dengan Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Kami mau bersama-sama dengan orang-orang kudus yang sudah mendahului kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Berkati kami Tuhan dengan firman-Mu, berkati kami dengan iman kami yang sungguh-sungguh kepada Engkau. Kembalikan kami dalam pertemuan kami dalam waktu-waktu yang akan datang, dalam satu ibadah yang lebih diberkati Tuhan, dengan ibadah yang lebih kami boleh melihat Tuhan dengan
kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat ibadah pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Kuatkan iman jemaat-Mu Tuhan. Supaya tetap setia kepada-Mu. Tetap menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tetap setia kepada Tuhan sampai akhir. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati jemaat Tuhan dengan pemberian mereka. Korban-korban mereka. Berkati keluarga mereka, berkati mereka yang mengembalikan milik-Mu Tuhan, berkati keluarga mereka juga. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Sekarang saudaraku yang dikasihi Kristus, kita pulang dengan bawa berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati.